Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode penyajian hasil analisis. Kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Anugrah Purbaningtyas, NIM 80, lalu ada Rizky Ananda Safitri, NIM 83, ada Ayu Fitria Kumala, NIM 85, selanjutnya Alvina Nur Alamsyah, NIM 86, ada Suhastini, NIM 87, dan yang terakhir Hamzah, NIM 89. Yang pertama adalah pengertian metode. Menurut Ruslan, dalam bukunya pada tahun 2008 halaman 24, metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Lalu, menurut Sugiono dalam bukunya tahun 2013 halaman 2, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode merupakan unsur penting dalam penelitian, yaitu sebagai jalan untuk menemukan jawaban. Pemilihan metode yang tepat dapat menunjang keberhasilan penelitian. Selanjutnya, pengertian analisis data. Menurut Lexi C. Moleong, tahun 2000, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dapat disimpulkan bahwa analisis data yakni upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya ada pengertian penyajian data. Menurut Rashad 2002 halaman 15, penyajian data dilakukan untuk menganalisis masalah agar mudah dicari pemecahannya. Dapat disimpulkan bahwa penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atau keputusan. Selanjutnya, dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyajian data. Yang pertama ada jujur. Data harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Upayakan interpretasi peneliti disesuaikan dengan interpretasi informan. Yang kedua ada lengkap. Peneliti wajib menyajikan data secara keseluruhan. Di sini, peneliti wajib menggunakan critical thinking untuk mempertanyakan setiap data terus-menerus hingga datanya lengkap. Metode penyajian hasil analisis data. Menurut Sudaryanto, metode penyajian hasil analisis data ada dua macam, yaitu yang bersifat informal dan yang bersifat formal. Pada tahun 1993 halaman 144. Penyajian hasil analisis data dengan metode yang bersifat informal dilakukan dengan cara merumuskan dengan kata-kata, sedangkan metode yang bersifat formal, penyajian dilakukan dengan perumusan menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang. Menurut Sudaryanto pada tahun 1993 halaman 145. Selanjutnya ada metode informal. Metode informal mengandalkan pendapat para ahli untuk menarik kesimpulan. Dalam beberapa kasus, metode informal menawarkan kemudahan pengujian cepat untuk melihat apakah suatu model dapat divalidasi. Dalam semua kasus,
Penting untuk dicatat bahwa informal tidak berarti metode pengujian yang benar. Metode ini hanya harus dilakukan dengan disiplin dan struktur yang sama, seperti diharapkan dalam metode ini formal. Jika dieksekusi sedemikian rupa, kesimpulan yang solid bisa dibuat. Baik, yang selanjutnya adalah metode formal. Metode formal adalah salah satu pemodelan matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani spesifikasi formal pembuatan, pengembangan dan verifikasi perangkat keras, dan piranti lunak yang dapat digunakan dari perancangan awal sampai pengujian selesai. Demikian presentasi kami dari kelompok 7 tentang metode penyajian hasil analisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.